Cek tes. Kita witi pengosanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengawasan Masjid Ar-Rasyid ingkang mugi-mugi tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mboten kesupen saderengipun sumangga kita sami tansah ningkataken raos syukur kita wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing kesempatan dalu punika kita tasih pinaringan rahmat saha hidayahipun sehingga saged thalabul ilmi ing kesempatan menika kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi Allah paring keberkahan lan ilmu ingkang bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, boten kraos siamipun tinggal pinten dinten malih? Seminggu nggih? Nggih, boten kraos. Cepet sangat. Pramila kita sami nggih berusaha terus pundi mempersiapaken napa kemawon ingkang dipun persiapaken supados bulan Ramadan kita di tahun ini bisa lebih maksimal, bisa lebih bermakna dan berarti. Terutama yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, kita akan membahas sebuah tafsir setelah surat Al-Jin. Setelah surat Al-Jin maka kita lanjutkan berikutnya surat apa? Surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil yang bercerita tentang sholat malam, yang insya Allah kita di bulan Ramadan nanti akan melaksanakan sholat malam. Sholat malam yang dilaksanakan di bulan Ramadan yang kita kenal dengan sholat apa? Tarawih. Bagaimana kiat agar kita itu nanti sholat tarawih itu bisa khusyuk? Pripun Mbak Bu, kiat agar kita bisa menikmati ibadah sholat tarawih? Maka tentunya di dalam sholat tarawih agar kita bisa maksimal, bisa mendapatkan pahala yang melimpah, kita berusaha bagaimana ketika sholat tarawih itu sholat dengan khusyuk, sholat dengan tumakninah, sholat dengan penuh penghayatan. Tidak sekedar tidak sekedar rutinitas belaka setiap Ramadan ya, tidak sekedar ikut-ikutan, tapi bagaimana sholat tarawih yang benar-benar membekas, memberikan pengaruh dalam kehidupan kita. Karena inti Ramadan niku nggih kalau siang hari niku puasa, kalau malam sholat tarawih. Nah, maka bagaimana
kita berusaha untuk memaksimalkannya. Ya, insya Allah akan kita bahas dari ayat yang pertama tentang dari surat Al-Muzammil menikah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, surat Al-Muzammil itu adalah surat Makiyah. Surat Makiyah, surat yang turun sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang pertama, Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Siapa Bapak Ibu yang dipanggil di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Bapak Ibu menawi sare tengah dalu tidurnya pakai selimut mboten? Mboten. Oh, tergantung. Oh, sarung nggih. Berselimut itu apakah harus pakai selimut? Kalau sarung berarti apa itu namanya? Berselimut apa bersarungan? Apakah di zaman Nabi itu nek selimut kudu kandel ngoten? Tidak nggih. Cukup seseorang itu ketika menutupi tubuhnya dengan kain itu dinamakan apa? Berselimut. Kalau menutupinya dengan kain kafan pripun? Termasuk berselimut tidak? Ada nggak Pak Bu? Orang yang ketika tidur itu kemulan kain kafan, kain mori, enten mboten? Jari ini persiapan. Kain kafan itu tak gawa terus, tak go turu, tak go kemulan, kelingan nek besok bakale mati, ternyata ra besok napa malah malah dalu nggih mboten bangun-bangun. Kados wingi lho Pak, enten berita yang mengejutkan. Enten wingi niku wakil bupati Klaten nggih meninggal dunia. Padahal yuswanipun nggih pinten? 33 tahun. Isih enem. Baru kepilih 1 tahun yang lalu lah dalam pemerintahanipun dereng dangu. Nggih. Tapi yang namanya umur nggak ada yang tahu. Nih, ada yang menurut info niku tirasipun kenging penyakit apa niku? Leukemia. Nek leukemia niku kemo mboten? Kemoterapi mboten, Mbak? Mboten nggih. Nah, ada leukemia. Penyakit yang memang sangat berbahaya yang menyerang apa? Darah. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Maksudnya adalah orang yang menutupi badannya. Ini hampir semakna dengan ya ayyuhal muddatsir. Insyaallah setelah Al-Muzammil nanti ada surat nama Al-Muddatsir, yang mana dalam ayat ini hal ini terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal beliau mendapatkan tugas kenabian dan kerasulan. Allah menurunkan wahyu dengan mengutus malaikat Jibril.
Dan Rasulullah SAW melihat sesuatu yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Tidak ada yang mampu yang bertahan ya atasnya, melainkan ya hanya beberapa rasul yang memang jadi pilihan. Pada saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian ketika Rasulullah SAW menceritakan kejadian di Gua Hira, maka beliau berkata kepada istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha, zammiluni zammiluni. Napa? Selimuti aku, selimuti aku. Rasulullah menggigil ketakutan. Pripun Pak? Jenengan pun pernah nyobi dereng topo ning guwa peteng dedet ditekani malaikat ngoten. Kan medeni nggih. Niki manusiawi. Zamiluni zamiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Ya, kemudian setelah itu datanglah malaikat Jibril dan mengatakan, "Iqra," bacalah. Rasulullah menjawab, "Ma'ana biqari," saya tidak bisa membaca. Jibril kemudian memeluk erat Rasulullah SAW. Akhirnya beliau sampai kelelahan. Jibril kemudian mengulangi lagi, "Iqra," bacalah, "Ma'ana biqari." Kemudian Jibril mengajarkan bacaan itu, lalu Rasulullah SAW pun membacanya. Kita lihat, kalau suami yang memiliki istri yang solehah, ketika suami sedang baru ada masalah, maka istri yang solehah niku napa Pak? Menghibur. Mboten kok malah ditinggal napa? Tinggal lunga, wis karepmu Pak, urusana dhewe. Aku tak lunga nyanggone wong tuaku. Enten mboten tipe-tipe bojo utawi istri sing kados mangkaten? Enten nggih? Nggih. Contonipun apa? Ditekani rentenir, ngoten nggih. Ditengani sing nika pinjol, sing nagih pinjaman online. Tibae napa ketika ditagih tadi Pak, debt collector ngoten nggih. Istrinya ngumpet kemana Pak? Ke rumah orang tuanya. Ya, karena ternyata sing salah nggih suaminipun dhewe. Biasanipun nek utang pinjol pinjaman online niku nggih napa Pak? Nggih napa? Nggih judi online. Ha padha online nggih, pinjaman online nggo judi online. Dan iki kita lihat bagaimana istri yang solehah ketika Nabi SAW pulang dalam kondisi gemetar dan bergegas hingga masuk ke rumah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi berkata, "Zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Maka Khadijah pun menyelimuti beliau hingga hilang rasa takut pada beliau. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Khadijah, apa yang terjadi pada diriku ini?" Kemudian Nabi menceritakan apa yang beliau alami. Beliau mengkhawatirkan terjadi sesuatu. Nggih, wajar Pak, manusiawi. Ya kita tengguwa terus ngerti-ngerti kan ditekani apa? Malaikat, khawatir. Enek apa iki ngoten nggih. Wong kita men wingi jam pinten, Pak? Jam 1:00 dalu nggih. Wah niku napa? Wah iki enek apa iki? Kretek. Bapak Ibu sampun sari dereng niku? Sampun. Mboten kraos berarti nggih. Oh kraos, nglilir. Nglilir nggih. Kula nggih nglilir pas teng kamar mandi. Saking teng kamar mandi ajeng balik teng kamar ngoten nggih. Kok kreo ngoten nggih. Oh ternyata enten gempa.
Nek jenengan menawi enten gempa langsung bangunkan keluarga mboten Pak Bu? Napa langsung mlayu dhewe ngoten? Biasanipun kadang nek enten gempa ngoten, wah iki paling gur sedih lho, paling kas yo ndang mandeg. Arep tak bangunke mesake bojoku, mesake anakku ngoten nggih. Nah, biasanipun ngoten. Nah niku nek mboten enten kok saya kenceng. Ah baru napa? Baru membangunkan ngoten nggih. Nah niku Bapak Ibu. Maka Khadijah pun istri yang solehah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalla, sekali-kali jangan takut, demi Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Kenapa? Karena engkau ya Rasulullah orang yang rajin menyambung tali silaturahmi, orang yang sering membantu orang yang susah. Jenengan niku ya Rasulullah orang yang baik, yang nyambung silaturahmi, senang membantu orang yang susah, memberi orang miskin. Engkau niku nggih jenengan niku napa? Sangat baik dalam menjamu tamu serta menolong orang dalam menegakkan kebenaran. Maka apa Pak? Ini adalah hiburan, menguatkan. Jenengan niku ya Rasulullah orang yang baik, yang suka membantu, menolong, memuliakan tamu, menyambung tali silaturahmi. Enggak mungkin jenengan niku celaka. Ini sebagaimana dikisahkan dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, setelah Khadijah menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengar kejadian yang dialami Rasulullah, maka Khadijah mengajak untuk bertemu dengan siapa Pak? Anak pamannya yang bernama sinten? Waraqah bin Naufal. Yang ketika itu Waraqah ternyata sudah sepuh, sudah berusia lanjut, dan dikenal sebagai penganut agama Nasrani sejak zaman jahiliyah. Bahkan Waraqah niki pandai menulis Alkitab dalam bahasa Arab. Maka disalinlah kitab Injil itu dalam bahasa Arab. Dan dalam kondisi sudah tua dan apa Pak? Sudah buta. Sudah apa? Buta. Maka Khadijah pun berkata kepada Waraqah, wahai paman, dengarkan kabar dari anak saudaramu ini. Maka Waraqah bertanya, wahai anak saudaraku, apa yang terjadi pada dirimu? Maka Rasulullah SAW menceritakan peristiwa yang sedang beliau alami, yang telah beliau alami. Maka Waraqah pun mengatakan, ini yang datang kepada Anda adalah Jibril, adalah namus yang pernah diutus kepada Nabi Musa. Jadi Waraqah ini Pak, karena saking benar-benar berpegang teguh dengan Alkitab, jadi tahu kalau tadi yang datang itu adalah malaikat Jibril. Kemudian Waraqah mengatakan, aduhai, seandainya semoga saya masih hidup ketika Anda diusir oleh kaummu. Jadi ternyata beliau tahu bahwasanya nanti dalam Alkitab kan dijelaskan bagaimana ciri-ciri dari Nabi akhir zaman, Nabi terakhir diusir kaumnya. Akhirnya Rasulullah bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, iya benar. Tidak ada seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau kecuali pasti akan dimusuhi orang. Nih Pak Bu, terkadang beratnya membawa kebenaran dimusuhi tiang kata.
Apalagi kalau dalam menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang tidak pas, tidak tepat. Wong menerima kebenaran itu sudah berat, disampaikan dengan cara yang tidak tepat, disampaikan dengan cara yang keras, tambah berat lagi. Wong dengan lemah lembut kadang menerima kebenaran berat, apalagi dengan cara yang tidak pas. Maka Waraqah mengatakan, jika aku masih hidup, masih ada kesempatan, niscaya aku akan membela jenengan dengan sekuat-kuatnya. Ternyata Waraqah apa Pak? Tidak lama kemudian Waraqah apa? Meninggal dunia. Hadis riwayat Bukhari. Ini akhlak baik seorang istri yang solehah. Istri niku pakaian bagi suami. Namanya pakaian itu kan bisa melindungi, bisa ngayem-ngayem. Suami dipecat, di PHK dari pekerjaan, maka istri yang baik pripun? Menghibur. Mboten napa-napa Pak. Nggih, kita sabar mawon. Rezeki pun enten sing ngatur. Barangkali setelah dipecat ini kita bisa usaha mandiri, nanti malah pintu rezeki terbuka lebar. Bukan kok ketika suami di PHK, istri langsung apa? Nesu nggih, nesu. Piye tok iso di PHK, piye ceritane? Kowe mesti kerja ora bener ya, ngoten nggih. Malah nuduh sing mboten-mboten. Istri yang sayang kepada suami, ketika apa Pak? Suami di PHK, maka akan menguatkan, akan menghibur. Nggih, mboten kok malah napa? Ditinggal lunga. Ditinggal apa? Ditinggal lunga. Nah niki. Sehingga kemudian Allah menganugerahkan keteguhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi wahyu. Nah ini ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Di dalam ayat ini Allah memanggil orang yang berselimut tersebut, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar apa Pak Bu? Qumil laila illa qalila. Bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya. Selanjutnya Allah memerintahkan beliau untuk bersabar atas gangguan dari kaumnya. Lalu Allah merintahkan beliau agar tegar dengan perintahnya, dan Allah merintahkan beliau dengan ibadah yang mulia, yaitu apa Pak Bu? Salat di waktu yang paling utama, yaitu qiyamul lail. Qiyamul lail, qumil laila illa qalila. Para ulama menjelaskan bahwasannya di antara faedah qiyamul lail, salat malam itu akan memberikan kekuatan, memberikan keteguhan. Tiang niku nek salat malam akan lebih teguh, lebih tegar di dalam menghadapi apa Pak Bu? Kerasnya kehidupan. Pripun Pak Bu, urip niku penak napa keras? Kerasnya kehidupan nggih. Hidup di dunia niku melelahkan nggih Pak nggih. Kesel nggih? Capek mboten? Capek hidup di dunia ngoten. Pripun nek mboten nek capek hidup di dunia pripun? Aku wis kesel, aku wis capek urip ning dunya. Pengen ndang mlebu napa?
Lebu surga ngoten. Aku jane iki wis kesel iki, Mas. Urip nang wis kesel. Wis jeleh. Wis apa wis kesel lah. Ngoten nggih, tapi kok ya sangune sik sithik ngoten nggih. Sangune kok sik sithik dadi rong siap pian. Bimana nggih tidak keras hidup di dunia. Karena dunia yang penuh dengan kepenatan, hiruk pikuk dunia, glamornya dunia. Napa melenek kita niki tindak teng kota-kota besar yang napa Pak, yang menggoda, yang berkilauan. Qumil laila illa qalila. Sehingga di dalam ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berselimut supaya mendirikan salat di malam hari. Ya ayyuhal muzammil. Pripun Pak Bu? Kita nek tengah dalu pripun? Purun mboten ninggalke selimut terus ganti sajadah. Sajadah nggih selimut ngoten. Selimut di gua terus apa mendet sajadah sing luwih kandel ngoten nggih. Wah, sami mawon dadi nggih. Masya Allah. Allah merintahkan Rasulnya meninggalkan selimut yang menutupi di malam hari, lalu bangun untuk beribadah kepada Allah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Karena sifat orang yang soleh disebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 16, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum, karena mereka berdoa kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Jadi sholat tahajud ampun kesupen donga ketika berdoa itu dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan Nabi SAW mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, yaitu qiyamul lail. Qiyamul lail itu hukumnya apa Pak? Sunnah. Tapi kalau bagi Nabi wajib. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Menunjukkan bahwasanya qiyamul lail niku napa Pak Bu? Qiyamul lail itu mengangkat derajat seseorang di surga. Kalau orang yang rajin qiyamul lail, maka derajatnya di surga akan semakin tinggi. Ini wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat ini juga dijelaskan kadar waktu yang harus dijalani ketika qiyamul lail. Qumil laila illa qalila. Berarti apa nih wahai orang yang tidur, yang berselimut, ya. Kemudian apa? Qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Yaitu seperduanya
ya, atau kurang dari 1/2 atau lebih dari 1/2. Maksudnya apa? Kami perintahkan kepadamu untuk sholat malam lebih sedikit atau kurang sedikit tidak mengapa bagimu dalam hal tersebut. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi menunjukkan apa? Kemuliaan sholat malam. Ibadah yang sangat mulia. Dan ciri khas orang soleh adalah qiyamul lail. Ciri khas penghuni surga adalah qiyamul lail. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian qiyamul lail, solat malam, fa innahu da'bus sholihin, karena qiyamul lail itu adalah apa? Da'bus sholihin, hidangan orang-orang soleh sebelum kalian. Kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, ternyata sholat malam itu bisa mendekatkan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mukaffiratun lissayiat, menghapus dosa-dosa. Masya Allah, menghapus keburukan. Wa manhatun lil ism, dan cegah dari dosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Apalagi kalau dalam apa Pak Bu? Dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti dalam surat Az-Zariyat nih. Allah Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di mana? Di taman-taman surga dan mata air. Teng Sukarjo enten mata air mboten? Niki Pak Kujoyo mata air mboten niki? Niku pancuran ya ini, pancuran. Ya. Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka penghuni surga apa Pak Bu? Menerima segala pemberian Rabb mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Siapa penghuni surga niku? Sesungguhnya mereka ketika di dunia adalah orang-orang yang suka berbuat baik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kenapa Pak Bu kok sedikit tidur? Sip malam? Napa nonton bal-balan? Napa rondo? Napa bergadang? Salat malam, qiyamul lail. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan selalu napa Pak, di waktu sahur itu rajin beristighfar, selalu memohon ampunan di waktu sahur sebelum subuh. Kita lihat bagaimana Allah mensifati orang-orang bertakwa yang akan masuk surga. Di antaranya sifatnya apa? Senantiasa berbuat ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Memberikan tetangga ini, memberikan teman ini. Masya Allah, pokoknya berbuat baik kepada sesama. Terus sholat malam, di penghujung malam mendekati subuh apa? Senantiasa beristighfar kepada Allah. Jadi apa Pak Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan apa? Bahwasannya orang yang bertakwa itu di siang harinya senantiasa menyambung hubungannya dengan manusia dengan memberi,
dan di malam hari mereka menyambung hubungan dengan Allah Ta'ala dengan bangun malam, qiyamul lail, berdoa. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan balasan surga. Nih, balasan apa Pak? Balasan surga. Bahkan balasan yang tidak ada seorang pun yang mengetahui balasan nikmat tersebut. Kenapa Pak Bu? Karena mereka di dunia menyembunyikan amal mereka, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga Allah memberikan balasan yang indah meskipun belum diketahui oleh mereka. Niki nggih, dados memang tahajud niku termasuk bentuk latihan untuk ikhlas. Karena nggak ada yang tahu, ya dia saja yang tahajud, kecuali kalau bar subuh terus posting status, alhamdulillah nikmatnya salat malam tadi malam ngoten nih. Nah, niku malah woro-woro. Nggih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Az-Zumar Allah Ta'ala berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Apakah sama orang-orang musyrik dengan orang-orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdirinya? Yahdarul akhirah, yang ciri-cirinya apa Pak? Kenapa kok salat malam? Karena dia takut dengan adab akhirat. Orang niku nek khawatir bisuke nang akhirat niku nggih dereng jelas niku biasane luwih rajin tahajud. Yahdarul akhirah. Kenapa salat malam? Iwayarju rahmata rabbi, karena bener-bener berharap rahmat Allah. Kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang berakallah yang bisa menerima pelajaran. Jadi di akhir-akhir ayat ini seakan-akan Allah menegaskan di antara orang yang berilmu adalah orang yang beramal, dan di antara orang yang beramal adalah orang yang melaksanakan sholat malam. Jadi sholat malam bukti benarnya ilmu seseorang. Napa malih nek kita sami niki bercerita tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Rabb yang Maha Penyayang. Siapa Pak Bu ciri-ciri ibadur rahman? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, itu orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Terus kalau jalan iku mboten sombong, mboten angkuh, tapi dengan penuh kerendahan hati. Dulu ada Pak yang jalannya dengan penuh sombong, takjub dengan pakaiannya, dengan postur tubuhnya. Akhirnya Allah hukum dengan ditenggelamkan ke dalam bumi. Sampai sekarang masih terus tenggelam ke dalam bumi. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila orang-orang jahil, orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Tidak terpancing marahnya nggih, tidak terpancing terus membalas ucapan mereka. Terus
Ciri Ibadur Rahman berikutnya apa? Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan orang yang melalui malam harinya dengan sujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Di akhir surat Allah berfirman, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi di surga. Dengan sebab apa, Pak? Kesabaran mereka. Saat ini nek tahajud niku membutuhkan kesabaran mboten? Butuh nggih? Sabar nahan ngantuk. Sabar napa malih? Lapar. Sabar karena nahan lapar. Bengi-bengi ngelih segone entek ngoten nggih. Akhirnya nyeduh napa? Nyeduh mie. Oke. Sabar napa malih Pak? Dingin. Sing janjane tahajud niku sing paling abot napa? Ngantuk nggih. Oh, ngantuk ya abote pol ngoten nggih. Ngantuk niku. Janjane nggih jam 3 niku napa jam setengah sekawan niku nggih krungu bel napa? Alarm niku. Mireng nami gur pateni bar niku napa? Lah nggih. Nggih. Wa yulqawna fiha tahiyata wassalama. Nah ini Pak Bu, jadi dibalas dengan martabat yang tinggi di surga karena kesabaran. Orang yang tahajud itu adalah orang yang sabar. Sabar nahan ngantuk. Ngantuk itu berat. Dan mereka akan disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat. Masya Allah, mlebu surga niku disambut. Ya, diberikan apa? Ucapan selamat. Jadi menunjukkan bahasanya sholat malam butuh kesabaran dan butuh perjuangan agar seseorang bisa membiasakan diri untuk mengerjakannya. Nih Pak Bu, terus nih memang berat nih karena apa Pak Bu? Kita lihat menunjukkan pentingnya sholat malam. Sholat malam itu kan di awal Islam kan diwajibkan sholat malam di awal Islam. Nah ketika setelah sholat 5 waktu diwajibkan ketika Isra Mi'raj, maka apa? Allah merintahkan sholat malam dalam surat Al-Muzammil, dan ini surat yang awal-awal turun ketika Nabi berdakwah di kota Makkah. Oleh karenanya Aisyah menjelaskan bahwa sholat malam yang mereka lakukan itu hampir 1 tahun karena diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Setelah tahun kemudian turunlah ayat yang menjadi akhir dari surat Muzammil ini, yang menjelaskan bahwa sholat malam tidak wajib lagi, melainkan menjadi apa? Sunnah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, niki sholat malam niki penting sangat kagem kita sami, terutama nggih mencarking napa? Mengecas keimanan, membekali diri kita di malam hari, karena di siang hari itu banyak sekali cobaan, ujian, gangguan, bahkan mungkin tuduhan, hinaan sehingga perlu dikuatkan iman itu di malam hari. Sebagaimana Rasulullah SAW mencarger iman beliau di malam hari dengan sholat malam. Maka gitu untuk menguatkan iman itu dengan sholat
malam. Sebagaimana Jibril berkata kepada Nabi SAW, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa keutamaan, kemuliaan seorang mukmin adalah terletak pada solat malamnya. Dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Ya, sungguh Abdullah bin Umar adalah sebaik-baik laki-laki jika dia mau solat malam. Jadi untuk menjadi orang terbaik di sisi Allah adalah dengan apa? Melaksanakan solat malam. Ini jadi apa? Jadi patokanipun. Bahkan dalam hadis yang lain, sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan solatlah malam ketika kebanyakan orang-orang tertidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Niki Pak Bu, kunci masuk surga dengan selamat boten kesentuh geni neraka dengan apa? Dengan salat malam. Maka niki kita sami berlatih, mudah-mudahan mungkin apa saged kita perjuangaken nggih salat malam menika, terutama nek bar Ramadan memang radi gampil nggih Pak Bu nggih, mesti lebih mudah. Ya biasanipun harapanipun bar Ramadan niku berlanjut kan ngoten nggih. Salat malamipun apa saged berlanjut. Terutama nek kita kathah masalah nggih salat malam. Kita mengeluhkan, kita mengadukan masalah kita kepada Allah nggih. Sebagaimana Nabi Yakub mengatakan, innama ashku bazzi wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Nek kita niki nembe susah, nembe sedih, maka mengadulah kepada Allah, curhatlah kepada Allah, karena Allah akan memberikan jalan keluar. Demikian Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fanas'alullaha ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.